Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Zara dengan NIM 20112300015. Saya berasal dari Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Negeri Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya berasal dari kelas 4A. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu salah satu tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah statistik dengan dosen pengampunya yaitu Sartoni Hidayat MPD. Dan juga video ini merupakan salah satu syarat agar dapat mengikuti tes. Di dalam video ini saya akan membahas tentang materi yaitu mean, modus, dan kuartil dalam data kelompok. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu mean. Di sini saya sudah memberikan satu contoh soal untuk kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mean. Jadi mean itu adalah nama lain dari rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyak data. Jadi kesimpulannya, mean itu nilai rata-rata dari perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Nah, rumusnya sendiri mean itu yaitu adalah mean sama dengan sigma frekuensi data ke I dikali nilai tengah data ke I dibagi sigma frekuensi data ke I. Nah, langkah pertama sebelum kita masuk ke rumus untuk mencari mean dari data kelompok berikut ini, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus mencari XI atau nilai tengah data ke I. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu kita membuat kolom baru untuk meletakkan hasil dari data tengah nilai tengah data ke I. Jadi simbolnya yaitu XI. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai tengah dari data ke I? Jadi kita lihat dari tabel tinggi badan itu ada 155 sampai 159, 160 hingga 164, seterusnya sampai 180 hingga 184. Jadi dari data 155 hingga 159 itu kita hitung. Jumlahnya ini ada 5. Berarti kita hitung 155, 156, 157, 158, 159. Nah, dari kelima yang kita hitung tadi, 157 itu merupakan nilai tengah antara nilai 155 dengan sampai 199. Jadi, nilai tengah yang pertama yaitu 157. Begitu juga dengan selanjutnya. Jadi 160, 161, 162, 163, 164. Jadi nilai tengah yang berada di antara 160 hingga 164 yaitu berada di 162. Sampai ke bawah. 167, 172, 176, 182. Nah, sebelum kita lanjut selanjutnya, frekuensi di sini itu harus kita tambahkan terlebih dahulu jumlahnya. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 itu jumlahnya hasilnya yaitu adalah 22. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari frekuensi dikali dengan data nilai tengah data ke I. Kita buat kolomnya terlebih dahulu. Disimbolkan dengan
dikali FI. Jadi kita akan tinggal kita kalikan. Jadi 157 dikali 3, 162 dikali 7, 167 dikali 5, seterusnya hingga ke bawah. Jadi 157 dikali 3 hasilnya 471. 162 dikali 7 hasilnya 1134. 167 dikali 5 hasilnya 835. 172 dikali 2 hasilnya 344. 176 dikali 4 hasilnya 704. Dan terakhir 182 dikali 1, 182. Nah, hasil dari yang kita kalikan ini akan kita jumlahkan. Jadi 471 ditambah 1134 ditambah 835 seterusnya hingga ke bawah. Jadi total jumlah semuanya itu adalah 3.670. Nah, setelah kita mendapatkan nih hasil dari nilai tengah data ke I dan frekuensi data ke I itu dapat hasilnya, dan frekuensi juga setelah kita jumlahkan, kita masuk ke rumusnya, yaitu mean sama dengan sigma frekuensi dikali nilai tengah data ke I dibagi sigma frekuensi. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi mean hasil dari sigma frekuensi data ke I dikali nilai tengah data ke I tadi hasilnya adalah 3.670 dibagi dengan hasil dari sigma frekuensi, yaitu 22. Oke, kita jumlahkan 3.670 dibagi 22, hasilnya adalah 166,8. Jadi nilai rata-rata dari mean itu adalah ini ketinggalan. Jadi nilainya yaitu adalah hasilnya 166,8. Jadi itu adalah hasil mean yang kita cari dalam soal ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada soal modus. Sama halnya seperti mean tadi, sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan soal yang saya tampilkan, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari modus. Jadi, apa sih modus itu? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data. Nah, jadi di sini sudah ada soal, tentukan nilai modus dari data pada tabel berikut.
rumus modus itu adalah modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, di sini saya sudah meletakkan juga keterangan bahwa TB itu adalah tepi bawah. D1 itu merupakan selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 itu adalah kelas sama seperti D1, tetapi ini kelas setelahnya. Dan yang terakhir yaitu C adalah interval atau panjang kelas, atau bisa dikatakan banyaknya nilai. Baik, kita coba akan untuk menyelesaikan soal modus 1 ini. Jadi, diketahui frekuensi itu kita menentukannya itu nilai yang paling sering muncul, yaitu adalah nilai 30 karena frekuensinya itu yang paling banyak, berarti yang paling sering muncul. TB sama dengan tepi bawah itu merupakan kelas dinilai yang paling bawah, yaitu berarti 30 sampai 34. Nah, kelas bawahnya itu berarti berada di 30. Jadi 30 dikurangi 0,5 itu hasilnya 29,5. Lalu D1 Nah, D1 itu kan tadi selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 15 dikurang nilai kelas sebelumnya itu berada di 12. Jadi 15 dikurang 12 sama dengan 3. Begitupun juga dengan D2. Cara mengerjakannya yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu berarti di bawah 15 ada frekuensi 5. Jadi 15 dikurang 5 sama dengan 10. C sama dengan interval atau banyaknya nilai. Jadi kita seperti di yang tadi, cara menghitungnya yaitu berarti 30, 31, 32, 34, 35. Berarti banyaknya data, banyaknya nilai itu ada berjumlah 5. Jadi kita langsung saja setelah kita mengetahui untuk yang dicari, kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu modus sama dengan TB tepi bawah, kita masukkan 29,5 ditambah D1 3 ditambah 10 dikali 5. Nah, kita masukkan saja. Lanjutkan lagi 29,5 ditambah 3 kali 5, 15 per 3 ditambah 10 13.
ditambah 15 dibagi 13 itu hasilnya 1,15. Lalu kita turun lagi. Jadi hasilnya yaitu adalah setelah 29,5 ditambah 15, ini hasilnya 30, 6,5. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu kuartil atas. Baik, jadi kuartil itu sendiri adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi 4 bagian setelah data diurut dari yang terkecil hingga yang besar. Nah, kuartil ini itu ada 3, yaitu Q1 sebagai kuartil bawah, Q2 itu tengah atau median, dan Q3 itu kuartil atas. Nah, di sini yang harus kita cari yaitu kuartil atas. Seperti dari soal berikut, tentukan kuartil atas dari data berikut. Nah, rumus kuartil itu kuartil I sama dengan TB, tepi bawah, ditambah I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif kali interval per frekuensi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus pertama-tama mencari frekuensi kumulatifnya. Mencari frekuensi kumulatifnya, jadi frekuensi kumulatif itu frekuensi di suatu kelas ditambah dengan jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi karena di sini 3 tidak ada sebelumnya, jadi kita masukkan 3. Nah, 5 itu sebelumnya ada 3, jadi 5 ditambah 3 itu 8. Begitu juga seterusnya. 8 ditambah 10, 18. 18 ditambah 11, 29. 29 ditambah 8, 37. 37 ditambah 3, 40. Jadi, N-nya atau jumlah data dari kuartil data berikut ini yaitu adalah 840. Nah, setelah kita menemukan FK-nya, kita akan masuk untuk mencari rumusnya. Jadi TB itu tepi bawah. Yang pertama itu kita harus mencari N-nya. N-nya itu berapa? Jumlah frekuensi. Nah, seperti tadi di rumusnya yaitu TB QI ditambah TB ditambah I per 4N. Nah, I itu berarti Q3 itu data ketiga Nah,
setelah kita mendapatkan hasil dari frekuensi kumulatif, selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah frekuensi kumulatifnya. Nah, jadi rumusnya itu adalah N sama dengan 3 per 4 N. Sama dengan, nah N ini tadi kan kita sudah dapat tuh jumlahnya 40, berarti 3 dikali 40 itu hasilnya 120 dibagi 4 hasilnya 30. Nah, selanjutnya kita akan mencari FK, frekuensi kumulatif. Nah, untuk mendapatkan nilai FK itu diperoleh nilai di bawah N. Jadi nilai di bawah 30 berarti berada pada 29. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Nah, setelah kita tadi mendapatkan nilai jumlah tadi, itu kelas kuartilnya itu berada di 37 karena dia sudah termasuk ke nilai 30. Jadi frekuensinya itu adalah 8 karena kelas kuartilnya itu berada di 37. Lalu yang terakhir yaitu ada interval atau jumlah kelas 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, berarti ada 10. Nah, setelah kita mendapatkan semua yang kita cari, selanjutnya kurang satu yaitu tepi bawahnya. Jadi tepi bawahnya itu antara 90 hingga 99. Jadi TB sama dengan 90 dikurang 0,5 sama dengan 89,5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumusnya, yaitu Q3 sama dengan PB ditambah per 4 3/4 N ditambah dikurang FK dibagi V
frekuensi dikali dengan interval. Sama dengan, tinggal kita masukin TB-nya 89,5 ditambah 30 dikurang 29 dikali dengan 10 dibagi 8. Tinggal kita jumlahkan. Jadi Q3 sama dengan 89,5 ditambah 1 dikali 10, 10 per 8. Lanjut di sini sama dengan 3 sama dengan 10 dibagi 8 itu hasilnya 89,5 ditambah 1,25. Jadi hasilnya di Q3 itu hasilnya adalah 90,75. Nah, inilah hasil dari kuartil atas data kelompok. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, baik kata ataupun cara saya mengerjakannya. Mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga habis.